Satu orang pun yang masuk di DPT dalam sebuah TPS itu harus TPS akses. Satu orang pun. Nah itu yang kami dorong supaya teman-teman KPU bisa nanti memberikan informasi itu kepada kami. Dari sekarang kan kita bisa itu mulai identifikasi, mulai daftar pemilih berkelanjutan, terus kemudian nanti DPT kita bisa tahu. Oke. Sip. Teman-teman partai politik dalam forum ini, kami juga ingin teman-teman partai politik di tanah Papua ini membuka ruang dan memberikan karpet merah bagi para penyandang disabilitas untuk berkiprah juga di dalam dunia politik dan dalam proses demokrasi. Kalau di olahraga tidak kalah berprestasi lewat mungkin Peparnas ya. Nah kami melihat bahwa di Papua ini banyak sumber daya manusia brilian dari komunitas penyandang disabilitas yang kalau diwadahi untuk masuk dalam dunia politik dan dalam proses demokrasi, kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang luar biasa menurut saya. Dan di forum ini kami sudah mendengarkan banyak hal, ada banyak masukan, baik itu masalah TPS akses, terus kemudian miss antara teman-teman KPU, Bawaslu dan di penyelenggara di tingkat bawah yang kurang respon terhadap para penyandang disabilitas. Misalnya contoh tadi ada antrian yang tidak langsung sigap di advokasi, terus kemudian ada penyandang disabilitas berat, terus kemudian ada penyandang disabilitas mental. Yang bagaimana ini sebenarnya dalam proses pemilu? Apakah kemudian mereka keterlibatan dalam proses pemilihan itu seperti apa teknisnya? Kan tidak mungkin ini datang ke TPS. Apakah nanti kemudian ada petunjuk yang jelas dari komunitas atau pengurus, atau apakah perlu ada keterlibatan dinas sosial? Nah, semua isu-isu ini sengaja Bawaslu kami angkat sebagai semangat untuk melakukan pencegahan, agar kita bisa mengurai semua persoalan-persoalan ini. Nanti pada saat hari H di pemilu serentak itu, masalah-masalah ini sudah bisa kita reduksi dari sekarang dengan membuka komunikasi yang selama ini tertutup mungkin antara berbagai pihak, baik itu dari dinas sosial mungkin, terus kemudian dari KPU, dari pihak komunitas penyandang disabilitas. Dengan terbuka hari ini kami harapkan mereka sendiri bisa menjalin komunikasi intens untuk mendapatkan sebuah formula agar semua persoalan yang tadi kita bahas itu bisa terurai dan bisa dicarikan solusinya. Dan memang tadi harapan-harapan para penanya itu bukan hanya di statement secara normatif atau secara verbal, tapi kalau bisa dituangkan dalam bentuk aktivitas yang konkret. Misalnya pembentukan tim terpadu, atau misalnya buat regulasi-regulasi khusus yang kemudian nanti dituangkan di dalam PKPU misalnya, yang lebih spesifik ya, dimaksudkan seperti itu, dengan mengajak keterlibatan teman-teman dari kaum penyandang disabilitas. Nah ini kami harapkan kita semua bisa berkolaborasi agar kita sama-sama bisa mencapai pemilu yang inklusif. Itu tujuannya. Konkretnya apa yang mungkin dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh Bawaslu sendiri untuk agar mereka ini bisa benar-benar mendapatkan? Kami akan, ini kan kegiatan awal. Pasca ini kami mungkin akan mengundang KPU untuk rapat koordinasi. Kami akan memberikan saran agar teman-teman KPU itu menjustifikasi daftar pemilih ini kan di dalam daftar pemilih berkelanjutan, dan nanti kemudian kita akan menetapkan DPT. Kalau boleh KPU bisa mengidentifikasi pemilih-pemilih yang berkebutuhan khusus dan masuk di TPS mana, sehingga TPS-TPS itu menjadi pusat perhatian kami. Nah, ini menjadi Bawaslu akan, kalau itu kami bisa dapatkan dari KPU, maka Bawaslu akan menjadikan TPS-TPS ini menjadi fokus pengawasan untuk TPS akses. Jadi kami akan sampaikan ke jajaran kami sampai tingkat bawah agar ketika pembangunan TPS yang ada kaum difabel di dalamnya sebagai pemilih, perlu kita memperhatikan syarat-syarat
untuk berdirinya TPS sebagai TPS akses. Gitu. Selama ini masalah yang dihadapi teman-teman disabilitas mungkin dari hasil pantauan Bawaslu sendiri, karena mereka tadi mengatakan ini sudah berulang tiap tahun dan percuma seperti itu. Iya, persoalan mereka itu dalam tanda kutip keberpihakan, yaitu TPS akses. Jadi misalnya mereka pakai kursi roda, tapi TPS itu tidak bisa, gitu. Jadi pintunya atau jalan naik yang tadi sempat disinggung ada di jurang. Nah ini yang tadi saya katakan bahwa dengan kita kumpul semua ini berbicara, kita bisa menarik benang merah dari persoalan-persoalan khususnya buat penyandang disabilitas. Oke.